Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battle Throne The Heavens Season 7. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Hanya suara dingin Xiaoyan yang perlahan bergema di langit yang tenang ini. Murid Mystic Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas lega pada saat ini sebelum segera merasa sedih. Saat itu, Mystic Cloud Sekte sangat agung. Tidak terduga bahwa sekarang, itu berakhir pada tahap di mana orang lain bisa membunuhnya. Perbedaan semacam ini sangat sulit diterima oleh siapapun. Tentu saja, tidak peduli betapa sulitnya menerimanya, murid-murid Mystic Cloud Sekte ini tidak memiliki solusi untuk itu. Melihat aura pembunuhan Xiaoyan yang meningkat, kemungkinan dia sudah lama berencana untuk mencuci Sekte Mystic Cloud dengan darah. Jika pemimpin Sekte Yun tidak memiliki hubungan dengannya, kemungkinan banjir darah akan mengalir seperti sungai di tanah terbuka saat ini. Karenanya, bisa mempertahankan hidup mereka sudah merupakan hal yang sangat beruntung bagi mereka. Tubuh cantik Yun bergetar sedikit ketika dia mendengar nada dingin Xiaoyan yang menyarankan dia memberikan putusan akhir. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah. Wajahnya ditutupi dengan pucat yang tidak biasa. Apakah Mystic Cloud Sekte ini benar-benar akan hancur di tangannya? Yun mengepalkan dan membuka tangannya. Matanya yang cerah perlahan menyapu wajah dari murid Mystic Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini. Ekspresi sedih muncul di wajahnya saat dia bergumam, apakah ini balas dendammu terhadap Mystic Cloud Sekte? Nalan Yanran juga merasakan sakit hatinya saat melihat sikap Yun yang sunyi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan, Mystic Cloud Sekte saat ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Anda. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Guru dan aku bersumpah bahwa tidak ada seorang pun di Mystic Cloud Sekte yang akan mengungkit perseteruan ini di masa depan. Xiaoyan meliriknya saat dia berbicara dengan wajah tanpa ekspresi, ini adalah terakhir kalinya aku menyerah karena hubungan kita sebelumnya. Penghapusan atau pembubaran diri, pilih salah satu dari keduanya. Anda harus memutuskan bagaimana memilih sendiri. Murid Nalan Yanran menjadi lebih gelap setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia tahu bahwa Xiaoyan pasti tidak akan membiarkan Mystic Cloud Sekte terus ada di dalam kekaisaran Jiama. Melepaskan murid-murid biasa ini sudah merupakan kelonggaran terbesar yang dia buat. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan ke arah Yun saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Itu sepenuhnya terserah padanya pilihan yang akan dia buat. Yun mengencangkan tangannya di depan banyak tatapan itu. Sebuah perjuangan berkedip di matanya yang cerah. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas. Suaranya agak serak sambil mengandung kelelahan dan ketidakberdayaan. Lupakan, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi sekarang karena hal-hal telah berkembang sedemikian rupa. Karena Anda bersikeras melakukannya, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Aku akan membubarkan Mystic Cloud Sekte dalam waktu 1 bulan selama kamu tidak menyakiti murid biasa dari Mystic Cloud Sekte. Beberapa kalimat ini sepertinya telah menghabiskan semua kekuatan di dalam tubuhnya. Mata cerah Yun menjadi sangat gelap setelah kalimat terakhir terdengar. Kekecewaan itu benar-benar melukai hati siapapun yang memandangnya. Xiaoyan mengeraskan hatinya dan tidak melihat ekspresi Yun. Dia berbicara dengan suara rendah dan dalam, semoga Anda dapat melakukan apa yang Anda katakan. Saya akan bertindak jika ada orang di sekte yang bersikeras tidak mematuhi. Tatapan Xiaoyan beralih setelah kata-katanya terdengar. Dia melihat ke arah Yao Ye, pemimpin dari banyak prajurit di bawah, dan dengan lemah berkata, Putri Yao Ye, tarik tentaramu. Namun, Anda dapat menempatkan mereka sementara di kaki gunung untuk berjaga-jaga. Yao Ye buru-buru tersenyum dan dengan cepat menganggukkan kepalanya saat mendengar suara Xiaoyan. Dia berbalik dan dengan tertib memberi perintah. Di bawah komandonya, masa hitam tentara segera mundur dengan cepat seperti arus deras sebelum menghilang dari puncak gunung. Semuanya,
Terima kasih atas masalah ini hari ini. Tatapan Xiaoyan sekali lagi menatap Jia Xingtian dan yang lainnya setelah tentara mundur. Senyuman yang dipaksakan terangkat di wajahnya yang acuh tak acuh. Jia Xingtian, Fama, dan yang lainnya buru-buru menangkupkan tangan dan berkata, "Kamu terlalu sopan." Setelah mendengar ini, orang dengan pujian terbesar karena mampu menghancurkan Mystic Cloud Sekte hari ini adalah Xiaoyan dan gurunya yang misterius itu. Pada kenyataannya, mereka hanya membantu mereka menghentikan tetua dari Mystic Cloud Sekte. Selain itu, sekarang setelah Mystic Cloud Sekte dihilangkan, situasi di dalam Kekaisaran Jiama mungkin berubah secara drastis di masa depan. Mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak diragukan lagi dia akan menjadi penguasa Kekaisaran Jiama. Mereka mungkin akan membuat keputusan berdasarkan ekspresinya di masa depan. Setelah Xiaoyan benar-benar pulih dari lukaku, aku akan menyerahkan semua hadiah yang aku janjikan kepada semua orang. Tatapan Xiaoyan menyapu ke arah Old Yin Bu dan dua lainnya di samping dan berbicara dengan senyum tipis. Hehehe, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Sekarang, yang paling penting adalah kepala Xiao memulihkan diri dari luka-lukanya dulu. Yin Gu tua dan dua orang lainnya menemaninya sambil tersenyum. Sikap mereka sangat sopan. Setelah pertarungan besar sebelumnya, mereka telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan Xiaoyan. Jika mereka hanya takut pada Xiaoyan karena Medusa di masa lalu, sekarang mereka benar-benar merasa hormat dan takut padanya. Bagaimanapun, Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan yang bisa membunuh seorang elit Dozong. Ini cukup bagi mereka untuk memperlakukannya dengan hati-hati. Tidak peduli dimanapun seseorang berada, kekuatan selalu menjadi hal yang menentukan segalanya. Xiaoyan mengangguk, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan sayap api hijau giok di punggungnya tiba-tiba menjadi ilusi. Doki yang kuat yang menyebar dari tubuhnya segera tersebar seperti air banjir. Ekspresinya sekali lagi menjadi pucat. Jelas, kekuatan cerukan mulai menghilang setelah hilangnya efek obat. Apa kamu baik-baik saja? Tubuh Hai Bodong bergerak saat melihat tubuh Xiaoyan bergetar. Dia muncul di samping Xiaoyan dan mendukungnya saat dia berbicara dengan cemas. Xiaoyan melambaikan tangannya. Dahinya penuh dengan tetesan kecil keringat dingin. Setelah doki tersebar, luka di dalam tubuhnya mulai meletus. Rasa sakit yang hebat menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Cederamu cukup serius. Selain itu, Anda juga telah dengan paksa mencurahkan kekuatan Anda. Anda harus cepat dan kembali untuk memulihkan diri. Jika tidak, jika ada gejala sisa yang tersisa, itu mungkin menimbulkan hambatan yang sangat besar terhadap peningkatan kekuatan Anda di masa depan. Hai Bodong mengerutkan kening dan berkata sambil melihat wajah putih pucat Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia menghembuskan napas dan melambaikan tangannya ke semua orang di langit. Dia berkata, "Kami akan mengakhiri masalah ini hari ini di sini. Ayo pergi." Begitu dia mengatakan ini, dia menoleh dan menatap Yun Yun sebelum berbicara dengan suara dingin. "Saya harap saya tidak akan mendengar nama Mystic Cloud Sekte 1 bulan kemudian." Jika tidak, Yun Yun tersenyum pahit sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia segera menjawab dengan acuh tak acuh, "Semuanya akan seperti yang Anda inginkan." Xiaoyan menatap Yun Yun dalam-dalam sebelum tiba-tiba berbicara, "Apakah kamu masih akan bunuh diri setelah Mystic Cloud Sekte bubar untuk meminta maaf kepada pendahulumu?" Yun Yun sedikit terkejut. Dia memandang Xiaoyan yang tatapannya menyapu murid-murid Mystic Cloud Sekte di bawah. Setelah memahami maknanya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berkata, "Aku akan melakukan apa yang kamu katakan selama kamu membiarkan murid Mystic Cloud Sekte pergi. Itu bagus. Meskipun Mystic Cloud Sekte tidak akan ada lagi setelah dibubarkan, tidak akan sulit untuk mencari mereka." Xiaoyan tersenyum tipis. Tatapannya segera beralih ke mayat sedingin es Yun San. Kilatan dingin melintas di matanya. Tangannya mengepal dan menyerapnya ke tangannya sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun Yao Lao saat ini ditangkap oleh Hall of Souls,
Xiaoyan memutuskan bahwa dia harus mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh yang telah disebutkan oleh guru. Ini karena dia percaya bahwa dia pasti akan menyelamatkan guru di masa depan. Setelah itu, dia akan memberinya tubuh yang sempurna. Ekspresi Yun Yun berubah sedikit saat melihat tindakan Xiaoyan. Dia ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya di hadapan kilatan dingin yang merembes dari tatapan Xiaoyan. Saat ini, ada begitu banyak nyawa dari Mystic Cloud Sekte yang ditahan di tangan Xiaoyan. Dia tidak berani membuatnya marah. Xiaoyan hanya mendengus pelan setelah menghalangi Yun Yun. Dia menoleh ke arah Hai Bodong dan dengan lembut berkata, "Ayo pergi." Iya. Hai Bodong mengangguk. Tatapannya menyapu Yun Yun sebelum dia memegang Xiaoyan dengan tangannya. Sayap es di punggungnya mengepak dan dia terbang menuju ibu kota. Jia Xingtian, Fama, Medusa, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tekanan yang menutupi hati orang-orang dari Mystic Cloud Sekte secara bertahap memudar setelah barisan besar di langit dengan cepat pergi. Semua orang bertukar pandangan satu sama lain dan diam-diam tertawa terbahak-bahak. Kesedihan yang memenuhi mata mereka sangat pekat. Yanran, kamu harus pulang setelah semuanya di sini beres. Kamu tidak melihat ibumu selama 3 tahun dan dia benar-benar merindukanmu. Nalan Jie dan Nalan Su melihat orang-orang yang pergi sebelum berbalik dan berbicara dengan Nalan Yanran. Alis Nalan Yanran menegang setelah mendengar ini. Sesaat kemudian dia melihat ke arah Yun Yun yang agak linglung sebelum mengangguk dengan ragu-ragu. Nalan Jie dan Nalan Su hanya menghela nafas lega ketika mereka melihat Nalan Yanran mengangguk. Mereka memandang Yun Yun dan menghela nafas tetapi tidak berani tinggal lebih lama lagi. Saat ini, Mystic Cloud Sekte tidak lagi lebih unggul seperti dulu. Seperti kata pepatah, setiap orang memukul pria yang sedang down. Meskipun Yun Yun adalah seorang ahli Do Huang, mereka tidak berani tampil terlalu dekat. Jika mereka menyebabkan Xiaoyan merasa tidak puas, kemungkinan klan Nalan mereka akan menghilang dari kekaisaran Majia pada hari kedua. Nalan Jie dan Nalan Su menangkupkan tangan mereka ke arah Yun Yun sebelum mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan bergegas menuju ibu kota. Mereka tidak mau tinggal di gunung awan berkabut yang berantakan ini. Angin musim gugur yang suram bertiup di langit, meninggalkan dua wanita yang tampak lemah. Mereka saling memandang dan sudut mulut mereka mengandung kepahitan. "Guru, apa yang Anda rencanakan?" Nalan Yanran menghela nafas dan bertanya setelah melihat wajah yang agak sedih dari murid Mystic Cloud Sekte di bawah. "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah kamu masih tidak mengerti Xiaoyan? Karena kami berdua, dia tidak memberikan perintah untuk mengubah Mystic Cloud Sekte menjadi sungai darah. Namun, membubarkan Mystic Cloud Sekte sudah menjadi intinya. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi selama periode waktu ini, aku takut." Yun Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia merasakan kebencian terhadap Xiaoyan. Dengan tindakan yang dilakukan oleh Mystic Cloud Sekte terhadap klan Xiao, tidak mengherankan bahwa itu akan berakhir seperti itu. Dia sangat jelas tentang hal ini meskipun menjadi anggota dari Mystic Cloud Sekte. Yun Yun mendesah pelan. Dia melambaikan tangannya dengan putus asa dan berkata, "Beritahu murid Mystic Cloud Sekte bahwa mereka harus mencoba untuk pergi secepat mungkin dalam waktu sebulan. Beri semua orang uang ketika mereka pergi dengan kekuatan mereka. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mencari nafkah." Nalan Yanran diam-diam mengangguk. Hatinya juga dipenuhi dengan kesedihan. Sinar matahari di langit menembus lapisan awan dan samar-samar mendarat di Yun Yun di langit. Matanya yang cerah melihat ke arah di mana Xiaoyan dan yang lainnya telah pergi dan emosi yang tidak diketahui muncul di dalam hatinya. Pria muda yang lembut dari saat itu benar-benar telah menjadi orang kuat yang bisa menjaga dirinya sendiri seperti yang dia harapkan. Namun, tidak disangka bahwa setelah dia dewasa, orang pertama yang akan dia sakiti adalah dirinya sendiri.
Peristiwa yang terjadi di Mystic Cloud Sekte menyebar ke setiap sudut Kekaisaran Jiama dalam beberapa hari seolah-olah berita telah menyebar. Gangguan besar muncul di seluruh Kekaisaran Jiama dalam sekejap. Hampir semua orang tahu betapa kuat dan menakutkannya kekuatan Mystic Cloud Sekte di Kekaisaran Jiama. Karena Yun San hadir beberapa tahun ini, reputasi Kekaisaran Jiama meningkat pesat. Namun, berita mengejutkan dari Mystic Cloud Sekte yang dibubarkan saat ini menyebar. Ini tidak diragukan lagi adalah masalah besar yang mengguncang dunia bagi warga Kekaisaran Jiama. Sementara masalah ini menyebar dan menimbulkan keributan, karakter utama dari masalah ini, Xiao Yan dari klan Xiao, juga menjadi sangat dikenal oleh semua orang di dalam Kekaisaran Jiama. Beberapa orang mungkin merasa agak asing dan bingung tentang namanya, tetapi mereka yang memiliki ingatan yang baik masih bisa mengingat samar-samar Ruki, yang telah naik seperti komet di dalam Kekaisaran, dari 3 tahun lalu. Namun, Xiao Yan saat itu hanyalah individu yang sangat luar biasa di antara generasi muda. Dia tidak layak disebut di mata iblis tua seperti Yun San. Oleh karena itu, dia diusir dari Kekaisaran saat itu karena dia telah menyinggung Mystic Cloud Sekte. Namun, dalam 3 tahun yang singkat, dia telah kembali sebagai orang yang kuat. Selain itu, kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan di mana dia bisa mengalahkan makhluk besar seperti Mystic Cloud Sekte. Perbaikan cepat seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang tanpa sengaja mengklik lidahnya dan berseru. Selama waktu seluruh Kekaisaran terguncang karena hal-hal ini, Mystic Cloud Sekte akhirnya merilis berita bahwa mereka akan bubar untuk pertama kalinya. Dengan konfirmasi dari berita tersebut, itu tanpa sadar menimbulkan suara tercengang yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi. Murid Mystic Cloud Sekte mulai meninggalkan sekte dan turun gunung tidak lama setelah berita tentang Mystic Cloud Sekte akan bubar dirilis. Akhirnya, mereka menyembunyikan identitas mereka dan berbaur dengan warga Kekaisaran biasa. Di masa depan, mereka tidak bisa lagi mengandalkan identitas itu untuk membanggakan orang lain. Dalam waktu setengah bulan, sebagian besar murid Mystic Cloud Sekte sudah pergi. Mystic Cloud Mountain juga telah berubah dari yang dijaga ketat menjadi kosong. Puncak gunung yang dipandang oleh orang-orang dari Kekaisaran Jiama sebagai tempat latihan suci di masa lalu akan menjadi pegunungan biasa di masa depan. Mungkin seiring berjalannya waktu, bahkan nama Mystic Cloud Sekte secara bertahap akan dilupakan di sungai waktu yang panjang. Sekte kuno yang pernah menonjol di dalam Kekaisaran Jiama selama beberapa ratus tahun telah diam-diam menurun dengan cara ini. Ibu kota Kekaisaran Jiama, Kota Suci Jiama. Bisikan dan desahan emosional yang tak terhitung jumlahnya terdengar di dalam Kekaisaran Jiama setelah pembubaran Mystic Cloud Sekte. Mereka semua telah menyaksikan penurunan faksi yang sangat besar ini. Sementara mereka menyaksikan perubahan besar dan tak terduga ini, nama Xiao Yan juga mulai menyebar melalui mulut orang yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena siapapun yang tidak bodoh mengerti bahwa pemuda ini mungkin akan menggantikan status yang dinikmati Mystic Cloud Sekte di masa lalu dalam Kekaisaran Jiama dan menjadi tuan dalam pelatihan Doki di dalam Kekaisaran. Xiao Mansion yang terletak di lokasi yang bagus di tengah kota tidak diragukan lagi telah menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian akhir-akhir ini. Akan ada arus orang yang tak henti-hentinya di tempat ini setiap hari. Sejumlah pemimpin yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai faksi terkemuka di ibu kota secara pribadi akan datang dengan hadiah mahal untuk memberi selamat kepada mereka. Mereka bahkan rela mengabaikan status dan antrian mereka di luar mansion untuk waktu yang lama. Beberapa dari mereka bahkan tersenyum penuh terhadap anggota klan Xiao yang menjaga pintu untuk mengungkapkan pikiran mereka kepada klan Xiao. Nada mereka sangat penuh kasih sayang. Perlakuan seperti itu menyebabkan kesombongan beberapa anggota klan Xiao melonjak. Bahkan watak mereka juga sedikit berubah. Mereka tidak lagi bersembunyi seperti di masa lalu dan bertindak hati-hati seperti tikus. Seorang pria muda berjubah hitam duduk di kursi dalam aula luas yang tenang di Xiao Mansion. Matanya sedikit tertutup.
Para pelayan wanita cantik di dalam aula menggunakan langkah kecil untuk berjalan saat mereka dengan hati-hati mengisi cangkir tehnya sebelum berdiri di samping dan diam-diam menimbang tuan baru ini di dalam kekaisaran Jia Ma, yang merupakan orang yang paling dicari. Kemerahan menutupi wajah mereka. Wanita muda mana yang tidak naksir? Xiaoyan saat ini adalah pahlawan yang dipuja oleh banyak wanita muda di kekaisaran Jia Ma. Dia mampu bertarung dengan elit legendaris Douzong pada usia 20 tahun. Bakat dan prestasi seperti itu benar-benar membuat orang merasa tidak percaya. Haha, 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 anak kecil, kamu akhirnya keluar. Bagaimana itu? Apakah lukamu sembuh? Sebuah tawa tiba-tiba memecah keheningan aula besar itu. Sosok Xiaoli segera muncul di luar pintu. Di belakangnya, seorang pelayan wanita mendorong kursi roda Xiaoding dan perlahan masuk. Pemuda berjubah hitam itu perlahan membuka matanya saat mendengar tawa itu. Cahaya api samar melintas di pupil hitam pekatnya. Wajah muda dan tampannya masih terlihat pucat. Segel api putih pekat di dahinya tampak seperti kehidupan. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu tampak seperti api seperti zat, memberikan perasaan seperti iblis yang tidak biasa. Orang dengan penampilan seperti itu secara alami adalah Xiaoyan. Xiaoyan memandang Xiaoli dan Xiaoding saat mereka masuk. Senyuman tipis terlihat di wajah tanpa ekspresi. Dia berdiri dan berjalan. Xiaoli berjalan ke depan dengan cepat dan menggunakan kekuatannya untuk menepuk bahu Xiaoyan. Dia bersukacita dan tertawa. Sudahkah Anda pulih sepenuhnya dari luka Anda? Saya terluka terlalu parah kali ini. Bagaimana bisa begitu mudah untuk pulih dari mereka? Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Cederanya kali ini adalah yang paling serius yang pernah didapatnya. Tidak hanya doki di dalam tubuhnya yang kelelahan tetapi kekuatan spiritualnya juga sangat rusak. Bahkan tulang di tangannya pun patah. Jika itu adalah orang biasa, banyak luka ini kemungkinan akan menyebabkan dia mati atau setidaknya kehilangan separuh hidupnya. Beruntung Xiaoyan telah mengambil banyak obat spiritual alami dan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia secara alami tahu bagaimana menggunakan pengobatan yang tepat dan menggunakan metode terbaik untuk perlahan menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, dia baru saja menyembuhkan luka-lukanya setelah menghabiskan hampir setengah bulan. Dia masih perlu menghabiskan waktu jika dia ingin pulih ke kondisi puncaknya. Ambillah perlahan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Lakukan perlahan. Semuanya baik-baik saja selama tidak ada gejala sisa. Anda adalah orang paling penting di klan Xiao dan tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi pada Anda. Xiaoding tersenyum saat berbicara. Xiaoyan mengangguk. Dia membalikkan tubuhnya dan duduk di kursi. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, bagaimana sekte Mystic Cloud? Lebih dari setengah dari mereka telah dibubarkan. Namun, ada cukup banyak orang di dalam Mystic Cloud sekte. Saya pikir mereka hanya akan bisa bubar sepenuhnya setelah setengah bulan. Mereka telah dilepaskan terlalu mudah kali ini. Mendengar ini, ekspresi Xiaoli segera menjadi gelap dan dingin saat dia berbicara dengan suara dingin. Xiaoding menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Kami telah membalas dendam dan mencapai efek jera dengan membunuh beberapa dalang. Selain itu, ada banyak murid Mystic Cloud sekte biasa. Tidak akan banyak manfaatnya bagi reputasi klan Xiao kita jika kita benar-benar membasuh mereka dengan darah. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan beberapa orang merasa ketakutan. Kami akan mengalami kerugian besar dari perspektif jangka panjang. Xiaoyan melirik Xiaoding yang tersenyum tapi diam. Jika bukan karena Yun Yun, dia memang berencana untuk membasuh Mystic Cloud sekte dengan darah untuk membalas dendam. Jika seseorang mendiskusikan apa yang berubah, orang akan mengatakan dia telah memperhitungkan perasaan pribadinya. Tatapan Xiaoding melirik Xiaoyan. Dia tersenyum setelah dia sepertinya mengerti dengan jelas apa yang dipikirkan Xiaoyan. Dia perlahan berbicara, kakak ketiga, kamu tidak melakukan kesalahan apapun.
Karena kamu klan Xiao tidak perlu hidup dalam persembunyian. Anda sekarang menjadi dukungan di hati semua orang dalam klan Xiao. Anggota klan Xiao akan melakukan yang terbaik untuk mendukung setiap keputusan Anda, apakah mereka benar atau salah. Saat dia berbicara, tatapan Xiao Ding menyempit dan menatap Xiao Li. Yang terakhir menciutkan kepalanya dan buru-buru berbicara sambil tersenyum, "Hihi, saya telah tinggal agak lama di wilayah sudut hitam dan agak jauh dari orang biasa." Perasaan hangat mengalir di hati Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata dari kedua orang ini. Ini adalah saudara sedarahnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, apakah itu benar atau salah, mereka akan mendukungnya tanpa ragu-ragu. Jika memungkinkan, bawa Yun Yun itu untuk membiarkan kakak laki-laki dan laki-laki kedua melihatnya. Saya mendengar dari Old Hai dan yang lainnya bahwa Anda telah menunjukkan belas kasihan kali ini karena dia. Dia memang memiliki sedikit hubungan dengan masalah klan Xiao kita. Kami tidak akan terlalu keberatan. Xiao Ding memegang cangkir teh di sampingnya, menyesap sebelum tiba-tiba menggoda. Xiao Yan sedikit tertekan saat mendengar ini. Dia buru-buru menjelaskan, "Hanya saja aku berhutang banyak padanya saat aku berlatih di Kekaisaran." Xiao Ding tersenyum saat melihat Xiao Yan seperti ini. Dia berhenti mengolok-oloknya dan berkata, "Saya sudah menyadari kata-kata yang Anda sampaikan. Saya juga sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Old Hai. Saya pikir dia seharusnya bisa cepat-cepat." Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia melirik Xiao Li di samping dan berpikir bahwa dia harus memaksimalkan waktu dan menyelesaikan masalah life devouring pill di dalam tubuh yang terakhir. Jika tidak, bagaimana dia akan bertanggung jawab kepada kakak laki-laki jika ada kecelakaan yang terjadi pada saudara kedua setelah beberapa waktu. Tatapan Xiao Yan tanpa sadar melirik cincin hitam pekat di jarinya saat dia memikirkan metode untuk menyelesaikan pil pemakan kehidupan. Sebuah melankolis samar merembes keluar dari matanya. "Betul sekali. Berkat Anda, reputasi klan Xiao telah melonjak pesat di dalam Kekaisaran. Ada banyak sekali orang yang datang mengunjungi dengan membawa hadiah setiap hari. Adegan ini adalah salah satu yang tidak pernah kami alami di kota Wutan. Jika ayah melihat ini, kemungkinan besar dia akan merasa sangat bersyukur. Dia selalu mengharapkan hal-hal besar untukmu di antara kami, tiga bersaudara." Xiao Ding sangat perhatian. Dia bisa melihat kesedihan di mata Xiao Yan. Dia segera mengubah topik dan tertawa lembut. Xiao Yan mengangguk pelan. Tinjunya perlahan mengencang saat dia dengan lembut berbicara, "Saat ini saya memiliki beberapa petunjuk tentang lokasi ayah. Namun, kekuatanku saat ini jauh dari cukup jika aku ingin menyelamatkannya sekarang. Kami mempercayai Anda. Kami yakin Anda akan mampu melakukannya." Xiao Ding tersenyum dan menjawab, "Xiao Yan telah memberi mereka cukup banyak keajaiban selama bertahun-tahun ini." Xiao Yan tersenyum atas keyakinan yang dimiliki Xiao Ding dan Xiao Li dalam dirinya. Dia mengangguk sedikit dan hendak berbicara ketika seorang anggota klan buru-buru masuk. Dia berbicara dengan hormat, "Tuan Tua Hai Bodong akan datang. Tuan Tua Hai Bodong akan segera tiba." Xiao Yan buru-buru dan bangun saat mendengar ini. Saat ini, mereka telah menyelesaikan masalah Mystic Cloud Sekte. Selanjutnya, sudah waktunya untuk mempertimbangkan keadaan masa depan klan Xiao di Kekaisaran Jiama. Meskipun reputasi klan Xiao di Kekaisaran Jiama telah sangat melambung, ini masih belum memadai menurut pendapat Xiao Yan. Dia pernah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan benar-benar membiarkan klan Xiao makmur. Kemakmuran yang lebih besar dari titik manapun dalam sejarah. Kemakmuran besar yang layak membuat orang bergembira dan bersemangat. Hahaha, anak kecil, tulangmu memang sangat keras. Saya berpikir bahwa Anda perlu setidaknya istirahat selama 1 bulan sebelum Anda memiliki kekuatan untuk berbicara. Tidak disangka bahwa Anda telah memulihkan kekuatan setelah hanya setengah bulan. Ini benar-benar mengejutkan. Tawa tua yang jelas tiba-tiba dikirim ke aula yang besar dan luas. Sosok Hai Bodong perlahan muncul di mata semua orang.
Xiao Yan juga sedikit tersenyum saat melihat sosok Hai Bodong. Dia bangkit, mengundangnya masuk sebelum sekali lagi kembali ke kursinya. Tatapan Hai Bodong dengan hati-hati menyapu tubuh Xiao Yan setelah duduk di kursi. Sesaat kemudian, kejutan di matanya menjadi takjub saat dia berseru, "Aura Anda." Dari cara Hai Bodong melihatnya, aura Xiao Yan agak goyah saat naik dan turun. Tampaknya sangat mirip dengan situasi ketika seseorang baru saja akan meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat melihat keheranan di wajah Hai Bodong. Dia dengan lembut berkata, "Meskipun luka saya sangat serius kali ini, tampaknya telah memungkinkan saya untuk menyentuh penghalang kelas Do Huang. Jika saya beruntung, saya akan segera dapat mencoba menembus level Do Huang." Sukacita menyebar di wajah Hai Bodong ketika dia mendengar ini. Dia segera menamparkan bibirnya dan berseru keras. Akhirnya dia menghela nafas, "Kamu anak kecil. Meskipun dapat dikatakan bahwa Anda telah memperoleh beberapa manfaat dengan bertarung dengan orang yang kuat seperti Yun San, masih tidak terduga bahwa mereka akan memungkinkan Anda untuk menyentuh penghalang Do Huang." Menjadi seorang elit Do Huang, dia secara alami mengerti betapa besar jarak antara Do Huang dan Do Huang dan betapa sulitnya untuk menyeberang. Saat itu, dia tetap di puncak kelas Do Huang selama 10 tahun penuh sebelum dia menemukan kesempatan beruntung untuk melakukan terobosan. Melihat kecepatan pelatihan Xiao Yan ini sekarang benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan tersenyum mendengar seruan Hai Bodong. Menurut situasi normal, peningkatan besar dalam kekuatannya saat dia berada di bawah tanah telah menyebabkan kesulitan yang harus dia hadapi saat maju dari puncak kelas Do Huang menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana dia berlatih setelah dia keluar dari bawah tanah, kekuatan di tubuhnya tetap diam. Tidak ada aktivitas selain dia menjadi semakin akrab dengan kontrol Do Qi di tubuhnya. Menurut ekspektasinya, sulit baginya untuk benar-benar masuk ke kelas Do Huang tanpa setidaknya 2 tahun. Namun, setelah pertempuran hidup dan mati di Mystic Cloud Sect, dia mendapatkan keuntungan yang tak terukur meskipun dia telah berada di antara garis hidup dan mati beberapa kali. Peningkatan ini di mana dia melakukan kontak samar dengan level Do Huang adalah manfaat terbesar. Jika bukan karena pertarungan hidup dan mati ini, jelas tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyentuh kelas Do Huang saat ini. Ini hanya bisa disebut keberuntungan. Pertarungan hidup dan mati paling mampu menyebabkan potensi yang tersembunyi di tubuh seseorang meledak. Karenanya, pertarungan selamanya adalah jalan pintas tercepat bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang harus memastikan bahwa dia tidak akan menjadi mayat sedingin es selama pertempuran hidup dan mati itu. Jika itu masalahnya, itu tidak akan membantu situasi terlepas dari bagaimana seseorang menerobos. Mundur dengan baik setelah lukamu sembuh total dan lihat apakah kamu berhasil menembus kelas Do Huang. Hai Bodong tertawa dan mengingatkan. Setelah itu, dia mengubah nada suaranya dan tertawa, "Itu benar, kamu meminta seseorang untuk meneleponku. Apakah ada masalah?" Senyum di wajah Xiao Yan mundur sedikit saat menyebutkan bisnis yang tepat. Jarinya dengan lembut menekan meja saat dia perlahan bertanya, "Aku ingin tahu apakah Hai Tua telah mendengar tentang faksi yang disebut Aula Jiwa, Hall of Souls?" Hai Bodong kaget saat mendengar ini. Tatapannya mengungkapkan renungannya sebelum dia berbicara beberapa saat kemudian, "Ahli misterius yang muncul dalam Mystic Cloud Sekte itu pasti ahli dari faksi ini kan?" "Iya, saya memang belum pernah mendengar tentang faksi ini di masa lalu. Namun, karena ahli misterius itu, saya telah mengumpulkan beberapa informasi tentang faksi ini selama Anda memulihkan diri. Mungkin tidak banyak tapi aku mengetahui kalau faksi ini sangat kuat. Selain itu, ini sangat misterius dan aneh. Ini juga berfokus pada berburu roh kuat yang telah kehilangan tubuh fisik mereka di benua itu." Hai Bodong mengerutkan kening saat dia menjawab, "Ayah dan guru saya saat ini ada di tangan mereka. Terlebih lagi, setelah mendengar niat mereka, sepertinya mereka sangat tertarik dengan klan Xiao kita.
Mereka mungkin mengirim beberapa orang kuat di masa depan. Kilatan dingin menyambar mata Xiao Yan saat dia berbicara dengan lembut. Hai Bodong sedikit mengangguk. Meskipun mereka saat ini telah menghilangkan faksi yang kuat seperti Mystic Cloud Sect, Hall of Souls yang lebih kuat dan lebih menakutkan sekarang menekan kepala mereka, menyebabkan mereka kesulitan mengatur napas. Melihat kekuatan orang yang menyebut dirinya pelindung Wu saat itu, tampaknya faksi misterius ini jelas jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Mystic Cloud Sect. Hall of Souls sangat misterius. Jarang ada orang yang tahu tentang keberadaan mereka. Mengingat kekuatan di Kekaisaran Magia di masa lalu, kami jauh dari memenuhi syarat untuk berhubungan dengan mereka. Menurut tebakan saya, kemungkinan Hall of Souls ini bisa dianggap sebagai faksi yang sangat kuat bahkan di seluruh benua Doki. Namun, Sekte Mystic Cloud tua dari Kekaisaran Jiama kita hanya diperintah di dalam Kekaisaran kita. Lupakan tentang membandingkan mereka dengan benua Doki yang tak berujung. Mereka hanya bisa dianggap sebagai faksi kelas 2 bahkan di wilayah barat laut tempat kami berada. Hai Bodong tertawa getir sambil menghela nafas. Jangan hanya melihat betapa kuatnya Mystic Cloud Sect di dalam Kekaisaran. Perlakuannya di pertemuan besar fraksi untuk bagian barat laut benua ini yang diadakan setiap 5 tahun sekali tidak ada gunanya. Ada cukup banyak yang mengejek dan memutar mata ke arah mereka. Pertemuan fraksi yang hebat. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia belum pernah mendengar tentang pertemuan besar ini. Posisi di mana Kekaisaran Magia berada secara kebetulan di bagian barat laut benua. Setidaknya ada 100 negara besar dan kecil di kawasan ini. Kekaisaran Jiama hanyalah salah satunya. Ada beberapa faksi dengan kekuatan yang cukup besar dalam setiap kerajaan, dan mereka tak terhitung jika kita menambahkan semuanya. Hai Bodong tersenyum saat melihat ekspresi tidak yakin Xiao Yan. Dia menjelaskan, pertemuan besar fraksi ini dilakukan oleh beberapa faksi terkuat di wilayah barat laut ini. Itu tidak memiliki niat baik. Beberapa orang dengan ambisi besar ingin menyatukan semua faksi di wilayah barat laut ini bersama-sama dan menjadi eksistensi yang sebanding dengan faksi teratas di benua itu. Namun, belum ada yang mampu mencapai ambisi liar ini sampai sekarang. Daerah barat laut ini terlalu luas dengan banyak faksi di dalamnya. Hubungan mereka semuanya rumit, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyatukan mereka. Tentu saja, yang kuat di sini tidak termasuk Mystic Cloud Sect. Dengan kualifikasi Mystic Cloud Sect, itu hanya bisa dinilai sebagai kelas 2 di wilayah barat laut ini. Hai Bodong tertawa, namun, ini adalah posisi dari Mystic Cloud Sect ketika Yun San tidak ada di masa lalu. Setelah pengembangan oleh orang tua itu tahun-tahun ini, kekuatan Mystic Cloud Sekte dapat dikatakan telah meningkat pesat. Saya pikir itu hampir tidak bisa masuk ke posisi kelas 1. Jika pertemuan besar fraksi berikutnya akan diadakan, itu seharusnya dapat menyebabkan cukup banyak faksi yang mengejek Sekte Awan Berkabut saat itu untuk menutup mulut mereka. Hehehe, malang, mimpi ini dihancurkan olehmu, teman kecil. Wajah Xiao Yan tercengang saat dia mendengar informasi yang belum pernah dia dengar sebelumnya diungkapkan oleh Hai Bodong. Tidak disangka bahwa Mystic Cloud Sect, yang berada di sekitar Kekaisaran Magia, hanya memiliki posisi seperti itu di wilayah barat laut ini. Hehehe, itu benar. 2 ahli Do Huang yang kami temui di klan Mo saat itu adalah anggota Sky Serpent Mansion. Sky Serpent Mansion ini adalah faksi kelas 1 asli di wilayah barat laut. Kekuatan mereka jauh melampaui kekuatan Mystic Cloud Sect. Saat itu, mereka bahkan hampir mengalahkan kepala dari sekte publik dan menjadi penguasa di wilayah barat laut. Hai Bodong tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia berbicara. Sky Serpent Mansion. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Segera, dia mengingat 2 ahli misterius yang akhirnya dia temui ketika dia pergi ke klan Mo untuk menyelamatkan King Lin saat itu. Tak disangka faksi ini sebenarnya lebih kuat dari Mystic Cloud Sect. Tidak heran mereka bisa memperluas anggota tubuh mereka ke wilayah sudut hitam. Setidaknya,
Misty Cloud Sect tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di wilayah yang kacau seperti itu. Sky Serpent Mansion berada di dalam Sky Serpent Empire yang terletak di tengah wilayah barat laut ini. Itu memiliki posisi transenden dalam kekaisaran mereka yang hanya melebihi sekte Misty Cloud dalam kekaisaran Jiama. Bahkan perubahan keluarga kekaisaran di sana sebagian dimanipulasi oleh mereka secara rahasia. Negara itu juga memiliki beberapa faksi lain tetapi semuanya memperlakukan Sky Serpent Mansion sebagai pemimpin mereka. Mereka diharuskan untuk memberikan penghormatan kepada Sky Serpent Mansion setiap tahun. Hai Bodong tertawa, belum lama sejak kekaisaran Jiama didirikan sebagai sebuah negara. Menambahkan ini ke fakta bahwa itu terletak lebih jauh ke barat, jarang ada ahli asing yang memasukinya. Selain beberapa faksi besar di dalam kekaisaran dan keluarga kekaisaran, sangat sulit bagi orang biasa untuk memiliki tingkat pemahaman ini. Jika bukan karena gadis kecil bernama King Lin saat itu, orang-orang dari Sky Serpent Mansion juga tidak akan datang ke sini. Wajah Xiao Yan tidak bisa menahan kagum setelah mendengar rahasia ini untuk pertama kalinya. Xiao Li dan Xiao Ding di sisinya juga mendecakkan lidah dan menghela napas. Mereka telah berkerumun di kekaisaran selama bertahun-tahun tetapi sama sekali tidak menyadari semua informasi ini. Hai Bodong tersenyum ketika dia melihat cara tertegun dari mereka bertiga. Tatapannya segera melirik Xiao Yan saat dia perlahan berkata, sekarang Misty Cloud Sekte telah dibubarkan, kemungkinan kekaisaran Jiama tidak akan memiliki faksi yang bisa dihancurkan. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat ekspresi Hai Bodong. Dia dengan lembut berkata, apa arti dari kata-kata yang Anda ucapkan Hai Tua? Hehehe, teman kecil, Hall of Souls tertarik dengan klan Xiao Mu, tapi tidak mungkin bagimu untuk membuat semua orang di klanmu menyembunyikan nama mereka dan menyembunyikan diri di pegunungan yang dalam, kan? Oud Hai tertawa. Xiao Yan diam. Dia telah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan sekali lagi membuat klan Xiao makmur. Secara alami, mustahil baginya untuk membuat semua orang menjadi penebang kayu di pegunungan. Karena kamu tidak bisa menyembunyikan namamu, itu secara alami sedikit tidak penting bagimu sendirian untuk melindungi klanmu dengan benar. Oleh karena itu, Anda membutuhkan faksi yang cukup kuat. Mata Hai Bodong berkedip saat dia tersenyum dan melanjutkan, ini adalah kesempatan terbaikmu sekarang setelah Misty Cloud Sect telah bubar. Jika Anda secara bertahap berkembang di masa depan dan dapat masuk di antara yang kuat di wilayah barat laut, tidak mungkin Hall of Souls secara acak membunuh anggota klan Xiao, seperti di masa lalu, bahkan jika mereka menginginkannya. Sentuh mereka. Selain itu, jika Anda mampu menjadi penguasa wilayah barat laut di masa depan, Hall of Souls akan takut bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyelamatkan guru dan ayah Anda jika Anda harus mencari mereka sendiri secara acak di benua itu? Xiao Yan mengungkapkan ekspresi yang tenggelam dalam pikirannya. Itu lama kemudian sebelum dia mengangguk sedikit. Dia berkata, kata-kata Hai Tua memang masuk akal. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika aku ingin membangun sebuah faksi yang bisa masuk ke dalam faksi kuat di wilayah barat laut dengan tangan kosong. Sifat saya tidak cocok untuk membentuk faksi. Jika saya membagi perhatian saya pada hal-hal seperti itu bahkan mungkin mengganggu pelatihan saya. Hehehe, ada beberapa hal yang tidak perlu Anda lakukan secara pribadi. Secara alami akan ada orang yang cocok untuk membantu Anda mengelolanya. Pada saat itu, Anda bisa menjadi orang yang bertanggung jawab yang tidak melakukan apa-apa dan terus melatih diri Anda dengan tenang. Hai Bodong tersenyum. Dia memandang Xiao Ding dan Xiao Li di samping Xiao Yan dan tertawa, juga tidak sampai kamu harus membangun dengan tangan kosong. Mengingat reputasi Anda saat ini dalam kekaisaran Mama, tentu akan ada banyak ahli yang akan datang untuk berkolaborasi selama Anda melambaikan tangan. Selain itu, beberapa klan besar di kekaisaran semuanya sedang mengawasi tindakan Anda. Mereka akan dapat memperoleh beberapa manfaat dengan mengikuti Anda. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 6.
tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.